Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denny Juliansyah. Nah, kali ini saya ingin membahas sesuatu yang bisa dibilang sih awam bagi kita, terutama saya sendiri. Itu benar-benar awam, baru pertama kali mendengar kata-kata ini yang kemarin itu baru dikirim materi sama dosen kan. Jadi pas baca saya nggak paham apa maksud dari kata ini ya. Yang saya bahas kali ini adalah green computing. Nah, green computing atau komputasi hijau adalah sebuah gerakan komputasi ramah lingkungan yang digerakkan untuk meminimalisir atau menghilangkan sama sekali dampak buruk dari penggunaan teknologi dalam lingkungan masyarakat. Nah, latar belakang munculnya green computing ini juga diakibatkan yang pertama itu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sektor IT. Nah, sektor IT sendiri menyumbang emisi karbon 15% dari total emisi karbon dunia. Tidak efisiensinya sistem komputasi tradisional yang terlalu boros, memakan energi dan biaya. Bahkan sebuah kantor yang memiliki 1.000 orang karyawan bisa memakan 1 juta kilowatt listrik dalam 1 tahun. Nah, untuk yang ini cukup sulit untuk mengelola sampah elektronik yang terbuat dari bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan sekitar masyarakat maupun lingkungan sekitar kita sendiri. Nah, ada pula konsep-konsep dasar dari green computing, yaitu terdiri dari environmental responsibility, global climate change, sustainable development, dan corporate responsibility. Ya, begitulah. Penerapan dari green computing sendiri itu bisa mengakses email melalui browser khusus pengguna komputer atau laptop. Versi mobile juga bisa mengakses, tapi lebih cepatnya ya menggunakan aplikasi. Kalau untuk laptop bisa mengakses dari Yahoo, terus Mail atau Gmail, yang seperti itulah. Lalu kita bisa menyimpan profil di situs jejaring sosial. Virtualisasi atau abstraksi dari sumber daya komputer adalah teknik membuat sebuah hardware yang dapat menjalankan lebih dari satu sistem. Ya, dengan contohnya sistem partisi dari sebuah hard disk ataupun SSD. Nah, yang kedua itu ada multi OS. Untuk partisi hard disk atau SSD itu biasanya untuk sistem dibagi ke C, yang untuk data itu dibagi ke D. Lebih ke sistemnya itu lebih kecil daripada yang untuk data. Biasa sih untuk laptop harddisk yang 500 GB itu 100 GB untuk data C-nya. Ada juga yang menyarankan agar beralih dari komputer ke laptop. Ya, itu sih menurut saya tergantung orangnya. Ada yang nyaman menggunakan komputer, ada yang nyaman menggunakan laptop. Kalau laptop sendiri lebih simpel untuk dibawa kemana-mana, sedangkan laptop ya harus di rumah. Penerapan green computing sendiri sekarang sudah
banyak ya dilakukan. Contohnya dari beralih dari majalah, media-media cetak gitu ya, majalah, koran, terus novel atau komik, itu sudah menjadi satu dalam sebuah device atau bisa diakses melalui komputer, laptop maupun mobile. Itu sudah bisa mengakses yang namanya e-book. E-book itu sudah mencantum semuanya, itu majalah, itu koran, berita ataupun novel, semua sudah ada dalam e-book itu sendiri. E-book atau electronic book, buku digital gitu. Kelebihan dari green computing itu sendiri, yang pertama ya ramah lingkungan, yang kedua dapat menghemat gaya operasional IT atau terutama dari segi penggunaan energinya, dan yang ketiga itu perangkat lebih awet, yang keempat itu perangkat lebih aman. Nah, untuk yang tiga keempat itu biasa tergantung dari penggunanya sendiri. Kalau penggunanya ya nggak hati-hati ya bakal hancur juga kan. Terus keamanan juga pasti bakal bobol, ya nggak aman lagi lah atau rusak gitu kan. Nah, kekurangan dari green computing itu sendiri ada, yaitu kurangnya dukungan masyarakat karena masih awam kan. Seperti saya sendiri, saya juga baru mendengar kata-kata green computing itu, jadi saya nggak tahu yang namanya green computing selama ini, dan mahalnya perangkat yang mensupport konsep green computing. Nah, kalau saya bilang saya nggak tahu, bahasanya itu saya bilang sih bohong. Soalnya saya nggak tahu kata-kata green computing, tapi saya tahu yang namanya tuh perangkatnya seperti komputer atau apa gitu kan, dan dapat mengurangi kuantitas suatu produk. Nah, yang ini saya nggak tahu juga sih seperti apa dalam bahasanya itu mengurangi kuantitas dan kualitas dari sebuah produk. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.